Bertemu lagi dengan kami dari Yayasan Aurika dalam acara Bintang Santai. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Miss Henny, salah satu guru dari Yayasan Aurika, tepatnya guru TKA. Apa kabarnya Miss Henny? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Yeay. Itu merupakan jargon dari Yayasan Aurika. Ya, betul sekali Miss Dewi. Miss Henny, gak terasa ya, sebentar lagi ini semester 1 sudah berakhir. Betul sekali Miss Dewi, nggak terasa ya, 6 bulan itu terasa cepat sekali. Singkat. Waktu itu ya Bu. Betul, padahal perasaan kemarin tuh baru saja anak-anak itu masuk perkenalan MPLS lah, kok sekarang udah semester mau memasuki semester 2. Betul sekali Miss Dewi. Iya, Miss Henny, ini sudah lama mengajari Aurika ya? Alhamdulillah sudah lama Miss Dewi, sekitar bisa dihitung tahun 2018 ya, antara 2018. Kurang lebih 6 tahun ya. Waduh, berarti Miss Henny sudah paham betul bagaimana dengan Yayasan Aurika ini. Miss Henny itu kan ngajar TKA. Betul. Dan itu satu kelas itu apa ada anak yang difabel? Ada sih Miss Dewi. Ada, karena kan memang TK Aurika itu adalah TK inklusi yang ada di Surabaya. Salah satu TK inklusi yang ada di Surabaya. Iya. Untuk TK inklusinya Aurika ini apa menerima semua anak dengan berbagai hambatan atau mengkhususkan untuk hambatan tertentu saja? Kalau di tempat kami di TK Aurika itu kita untuk anak difabelnya sih insya Allah kita bisa menerima selama SDM-nya ada dan SDM-nya mampu. Ya seperti itu, kita akan melakukan assessment terlebih dahulu Miss Dewi. Itu setelah kita melihat kemampuan anak itu dan anak itu membutuhkan, misalnya nih salah satu difabelnya autis atau ADHD, dan kita akan merapatkan itu ke semua terapis dan guru-guru yang ada mendiskusikannya. Betul, kita akan merapatkan atau mendiskusikannya, kita sharing bagaimana, apakah anak ini bisa diterima. Kalau misalnya diterima, apa yang akan dilakukan terlebih dahulu. Kita akan menanyakan dulu kepada terapisnya, gitu, apakah terapisnya sanggup untuk menerima anak ini terlebih dahulu, seperti itu. Kalau memang sudah ada, biasanya kan orang tua akan membawa kayak surat dokter gitu ya, surat dari dokter tumbuh kembang. Tuh, seperti itu biasanya kita mintakan itu. Ya, agar nanti bisa kedepannya bisa mempermudah guru untuk melakukan merancang pembelajaran yang tepat dengan anak tersebut. Betul sekali Miss Dewi. Miss Henny ini waktu di TKA dengan anak yang berbagai background dan juga dengan anak yang beraneka ragam, kira-kira apa sih kesulitannya Miss Henny yang paling membuat Miss Henny benar-benar fighting atau struggle harus seperti ini gitu? Kalau TKA itu kan memang perpindahan ya Miss Dewi, perpindahan dari anak playgroup atau anak kelompok bermain, playgroup, atau sekarang kalau biasanya di tempat-tempat lain itu PPT, ya seperti itu kan perpindahan mereka dari bermain. Nah akhirnya kita masuk ke TKA itu kan kita tetap bermain, tetap ada bermain, jadi istilahnya pembelajarannya tidak harus duduk di dalam kelas. Jadi biasanya awal untuk kita mau masuk ke kelas, sebelum kita masuk ke kelas itu kan pasti ada baris. Nah setelah baris itu biasanya TKA itu saya ajak untuk bermain dulu, bermain secara motorik kasarnya, seperti melompat secara kata kayak gitu. Terus di depan itu kan ada kayak apa itu Miss Dewi, keseimbangan ya, balancing bones, terus
tangga, majemuk, seperti itu. Jadi kita akan mengajak anak-anak seperti itu dulu. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu senang dulu. Kalau mereka senang, mereka bahagia, dan energinya anak-anak itu kan masih banyak, Miss Dewi. Jadi saya apa ya istilahnya? Menyalurkan energi anak tersebut itu di permainan atau kegiatan motorik kasarnya mereka dulu, supaya nanti setelah masuk kelas sudah bisa siap ya. Siap untuk mengikuti pelajaran dengan duduk manis ya kurang lebih selama 1 jam 45 menit sampai 1 jam lah, seperti itu. Oke. Terus gitu itu gimana ya Miss untuk anak yang difabel itu, apa mereka bisa ngikutin atau bagaimana, atau kita sendirikan atau kita bagaimana kalau di kelas? Nah, kalau di kelas Miss Dewi ya, kita biasanya dalam portofolionya itu kita akan membedakan antara anak difabel yang di tempat kami itu memang sudah ada yang bisa mengikuti, ada yang belum, seperti itu. Nah, yang bisa mengikuti ya tetap saya samakan dengan portofolionya yang lainnya. Kalau misalnya ada yang belum bisa, kita samakan, tapi kita tetap akan bantu. Disesuaikan dengan kemampuannya. Disesuaikan dengan kemampuannya. Andai kata umumnya kegiatannya menggunting rumah, dengan jendela-jendelanya. Mungkin anak yang reguler semuanya gunting sendiri, sedangkan anak yang inklusi atau yang difabel menggunting hanya mungkin bagian rumahnya saja atau bagian ininya saja. Gitu. Tapi tetap mereka masih pelajarannya menggunting. Intinya sama-sama mengguntingnya seperti itu. Walaupun mengguntingnya masih kita bantu, entah itu memegang kertasnya seperti itu Miss Dewi, atau kita benarkan cara mengguntingnya. Kan kadang anak-anak yang reguler pun juga tetap kita akan betulkan cara mengguntingnya. Kan biasanya anak-anak itu masih keadaan miring guntingnya, masih belum bisa memegang dengan tepat. Betul sekali Miss Dewi. Berarti intinya bahwa pembelajaran di Aurika ini sama semua, tapi disesuaikan dengan kemampuan anak. Betul Miss Dewi. Temanya sama, tapi untuk mengerjakan worksheetnya atau kegiatannya disesuaikan dengan kemampuan anak. Betul sekali. Iya. Itu Miss ini kesulitan nggak untuk kan itu muridnya banyak ya, terus otomatis tingkat kemampuannya kan berbeda. Itu kesulitan nggak untuk menyiapkan semua itu? Nah, kalau awalnya mungkin kesulitannya sih tidak begitu signifikan ya Miss Dewi. Mungkin kalau saya dalam aturan tempat duduk. Kalau kita nyeting kelasnya, berarti nyeting kelasnya, nyeting tempat duduknya mereka, supaya saya bisa melihat semuanya, bagaimana saya sebagai center di situ, sebagai sendiri di situ bisa melihat kebetulan kan murid saya 11 siswa. Jadi bagaimana 11 siswa itu bisa saya lihat, saya pantau, walaupun tidak harus saya bantu, kecuali memang yang anak-anak tetap dalam jangkauan. Betul, tetap dalam jangkauan. Gitu. Terus misalnya gitu, itu bagaimana peran orang tua kalau di kelas gitu? Apakah mereka misalnya menyampaikan semua kegiatan di sekolah, ini gini, atau bagaimana? Terus untuk orang tua sendiri bagaimana perannya di dalam kelas misalnya? Kalau biasanya itu Miss Dewi kita tuh pakai buku penghubung ya. Itu setiap seminggu sekali sih. Saya tuh selalu memberikan buku penghubung. Jadi kegiatan anak-anak dalam seminggu itu akan saya catat ya. Betul, akan saya catatkan seperti itu. Dan untuk kalau laporan sehari-hari, biasanya kalau anak-anak pulang sekolah itu kan pasti ketemu sama mamanya. Itu biasanya akan saya ajak ngomong, misalnya si A yang agak menurun nih, atau si A ini agak kesulitan di mananya, itu akan saya bicarakan ke mamanya, ke orang tuanya secara personal langsung, seperti itu. Dan kalau misalnya ada PR pun juga seperti itu Miss Dewi. Sebenarnya sih kita
bilangnya cuma bukan PR ya, cuman untuk membiasakan diri Latihan. saja, latihan di rumah, untuk membiasakan diri di rumah, bagaimana dengan mamahnya, supaya mamanya juga bisa melihat perkembangan anaknya, kemampuan sampai di mana, apakah sudah berkembang. Oh, masuk ke kelas ternyata dalam seminggu ini, oh anak saya sudah bisa angka misalnya, oh sudah bisa menulis, oh sudah bisa ini, gitu. Itu sih Miss Dewi. Berarti hubungan antara orang tua dan pihak sekolah benar-benar baik ya. Iya, harus itu Miss Dewi. Jadi kalau ada apa-apa pun misalnya nih orang tua ada kesulitan di rumah gitu, WA langsung. Pasti, ya mereka pasti akan memberitahukan ke saya, entah itu WA, entah waktu biasanya kebanyakan mereka curhatnya tuh waktu pulang sekolah. Oh, iya kan langsung enak ngomong, betul, enak langsung ngomong. Biasanya, ini miss, biasanya kalau di rumah nggak mau ngerjakan gitu, biasanya seperti itu. Langsung ya, jadi langsung tatap muka dan permasalahan bisa langsung diatasi saat itu juga. Biasanya langsung dijawab gitu. Hebat Miss Henny. Nah, terus Miss Henny, harapan Miss Henny untuk Aurika dan murid-murid Aurika selanjutnya apa ya kira-kira? Harapan saya untuk kedepannya ya Miss Dewi, kalau Aurika semoga semakin dikenal di sana, di luar sana, dan bisa memberikan pandangan positif ke orang tua di luar sana bahwa TK inklusi itu tidak sejelek, tidak semengerikan bayangan mereka. Betul. Bahwa menyekolahkan anak-anak reguler atau anak-anak kita dengan anak-anak yang istimewa itu tidak mengerikan atau tidak memberikan dampak yang buruk untuk anak-anak kita, karena anak-anak istimewa adalah anak-anak yang terpilih. Bukan anak-anak yang menularkan virus. Betul, suatu virus, suatu sifat buruk itu biasanya tuh seperti itu kan. Biasanya pandangan mereka, oh nanti anakku juga ikut nakal, oh anakku nanti juga ikut begini, ikut begitu. Tidak sih, bagaimana caranya mama-mama memberikan pandangan positif lah kepada anak-anak bisa mengedukasi juga lingkungan di sekitar mereka ya Miss ya, agar sekolah inklusi itu bukan hanya untuk anak-anak yang difabel saja, anak reguler dan anak difabel juga bersatu. Dengan masuk di situ malah bisa menumbuhkan rasa empati anak-anak dan rasa rasa tolong menolongnya, gotong royongnya, dan juga rasa kebersamaannya tuh akan terbentuk loh. Jadi mungkin untuk para orang tua di sana, di luar sana, jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi. Ya begitu Miss Henny mungkin. Betul sekali Miss Dewi. Oke. Ya itu tadi pesan-pesan terakhir saya. Harapannya Miss Henny. Pesan-pesan dan harapan saya. Kalau terakhir nanti kita nggak akan bertemu lagi Miss Henny. Jangan ya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi. Jika mama-mama ada yang perlu ditanyakan atau yang mau perlu sharing lah tentang apapun tentang anak-anak Anda di rumah, tentang kesulitan bagaimanapun, bisa komen di bawah. Iya, silakan. Dan terima kasih Miss Henny. Terima kasih juga Miss Dewi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.